Halo, jumpa lagi dengan saya Doni di channel BTC Dana. Di video tutorial kali ini kita akan membahas tentang Sideways RS. Nah, kita akan belajar tentang Sideways RS ini apa? Gimana toh? Itu kondisi di mana harga itu kekunci di sebuah resisten dan support. Nah, ini kayak gambar ini. Jadi harga itu kekunci di resisten dan support. Jadi hanya mondar-mandir di situ saja. Jadi pembahasan kita kali ini bagaimana cara kita memanfaatkan pergerakan harga yang mondar-mandir di sini dan kita juga tunggu breakout-nya. Nah, kita jelasin ya. Itu sideways. Sideways itu adalah kondisi di mana tren itu belum jelas up dan down-nya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kita bisa memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Tentunya teman-teman sudah paham, sudah tahu bahwa yang atas ini adalah daerah resisten dan yang bawah ini adalah area support. Yang bisa kita lakukan ketika harga mencapai area atas dari sebuah sideways, kita bisa sell. Jadi di area ini, dan stop lossnya itu berada di atas high. Jadi di sini, di atas sini. Dan tentu saja kebalikannya, ketika harga berada di area bawah sini, area support ini, kita bisa buy. Dan stop lossnya itu tentu saja berada di bawah pucuknya ini. Next. Nah, yang tadi itu caranya ya. Sekarang kita bahas pengembangan selanjutnya dari cara yang tadi. Caranya kita tunggu breakout-nya. Jadi kita tunggu breakout-nya di sini, breakout dari area sideways ini. Kita tunggu pullback-nya atau retrace-nya. Kita buy di situ. Lalu stop loss-nya itu di area ranging sini, di pertengahan sini, pertengahan sideways to the chart. Ini analisa yang kemarin, analisa GU yang kemarin. Di sini terjadi seperti tren reversal. Tapi harga memilih untuk memantul dari sini ke sini dan tidak melanjutkan tren reversalnya untuk turun. Nah, dari kondisi ini apa yang bisa kita lakukan? Ini chart GU ya. Ini adalah chart GBP USD time frame H1 di mana sedang terjadi sideways di sini. Jadi rencananya ketika harga berada atau mencapai di area bawah sini, area lantai ini, kita mengambil posisi buy. Jadi ambil posisi beli di sini. Tentu saja dengan konfirmasi adanya sebuah candle engulfing atau shooting star yang signifikan. Lalu kita bisa taruh stop loss-nya di sini. Kita kasih warna merah biar enak. Lalu titik entry-nya kita bisa taruh di sini. Kita kasih warna yang biru ini. Dan targetnya kita bisa di daerah pucuk atas ini, area sini. Jadi area pucuk dari sideways ini, gitu teman-teman. Nah, jika harga ke atas dulu, cara yang sama ini bisa kita lakukan. Jadi dibalik. Jadi targetnya itu di sini dan stop loss-nya di sini. Oke. Jadi kita bisa manfaatkan itu. Manfaatkan pantulan atas bawah ini. Tapi tentu saja ada hal yang lain, teman-teman. Jadi ini plan A kan? Nanti akan ada plan B. Jadi ketika harga sideways, plan A-nya adalah kita sell atau buy di area ranging. Lalu plannya seperti ini. Pada suatu saat area sideways ini akan di breakout seperti ini. Entah itu di area atas atau di area bawah. Jadi ketika sideways itu di break di area atas seperti ini, kemungkinan tren akan lanjut naik. Tapi tentu saja kita tidak langsung buy di sini, kita bisa tunggu pullback-nya. Lalu kita lihat candle pattern yang muncul di saat pullback sini, retracement di sini, baru kita buy. Kita bisa buy di situ. Seperti ini.
Jadi rencananya nanti ketika harga nge-break area atas, ketika dia breakout seperti ini, kita akan menunggu retracement-nya, kita akan menunggu pullback-nya. Kita akan menunggu pullback-nya, lalu di sini ada candle pattern, itu bisa berupa engulfing candlestick, bisa hammer atau candle momentum berupa candle dengan body yang sangat panjang. Itulah konfirmasi kita. Jadi seperti itu plan B-nya. Tentu kalau harga bergerak ke sini, kita sell di sini dan stop loss-nya di sini, kita kena stop loss. Tapi sell kita, stop loss kita yang di sini itu bisa jadi tanda atau sinyal bahwa harga akan terus ke atas. Jadi stop loss itu penting. Itu bisa jadi tanda bahwa setup kita itu sudah tidak valid lagi. Dan ada satu hal lagi tambahan teman-teman, dan ini juga penting banget. Big time frame continuation. Big time frame continuation itu teman-teman, jika kalian melihat sideways, terkadang itu hanyalah sebuah sideways dalam skala tertentu dalam sebuah tren yang naik atau turun. Jadi kalau Anda melihat sebuah sideways seperti ini, coba cek di time frame yang lebih besar, kemana arahnya. Contoh di sini sideways yang ini dan tren di time frame yang lebih besar itu naik, jadi kemungkinan besar dia akan melanjutkan momentumnya itu naik ke atas. Jadi kalau ada breakout trend yang seperti ini, itu lebih baik kalau breakoutnya itu selaras dengan tren time frame yang besar. Sekarang kita cek di GU yang tadi. Nah, ini teman-teman, coba kita perhatikan dari chart ini. Rencananya ini adalah kotak sideways. Jadi rencananya satu, kita akan melakukan buy di sini dan kita melakukan sell di sini. Tapi jika harga melakukan breakout ke atas, breakout ranging di sini, kita tunggu sideways-nya. Kita tunggu pullback-nya di sini, lalu kita buy. Kita buy di sini. Itu jika ada sinyal untuk naik. Nah, lalu apa hubungannya dengan big time frame? Nah, kalau kita lihat, nah di sini ada sideways. Tapi sebelum sideways ini, kita lihat ada momentum naik, ada tren naik. Kita tarik garis. Nah, lihat momentumnya naik. Akan lebih baik kalau kita entry breakoutnya itu open posisi breakout itu jika harga breakout yang sini, jika harga ngebreak resisten dari sideways. Lalu tentu saja kita tunggu ada candle konfirmasi, kita buy di situ. Jadi kita buy di situ. Hal ini memang jarang banget dipahami. Karena apa teman-teman? Karena harga itu akan cenderung melanjutkan momentum walaupun dia pullback. Jadi dalam garis besar sebenarnya sideways yang di sini ini hanyalah bagian dari sebuah tren naik. Jadi lebih bijaksananya kita mengambil buy ketika breakout. Jadi seperti itu. Oke, cukup sekian materi kita kali ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita sudah belajar tentang tren sideways dan bagaimana cara kita memanfaatkannya, dan juga bagaimana memanfaatkan breakout dari sideways, dan juga memahami sideways sebagai trend continuation di time frame yang lebih besar seperti ini, seperti gambar ini. Oke, terima kasih. Saya Doni. Jangan lupa like, share, komen, dan tentu saja subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video tutorial yang lainnya nanti. Sekian, terima kasih.